Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam tariqan sawiyya wa ja'alal mutamassikina bihi maqaman 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man huwa khairu maqama wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bimakarimil akhlaqi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim mubarak wa azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita semua. Dan tidak ada kata atau kalimat yang pantas kita ucapkan selain kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah catat sebagai hamba-Nya yang pandai bersyukur. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada pimpinan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita, orang-orang yang kita cintai, semua termasuk orang-orang yang beruntung kelak mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini negara kita sedang dilanda begitu banyak masalah. Atau jangan-jangan kita yang hadir di sini sesungguhnya juga sedang mengalami banyak masalah. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami masalah ekonomi atau sedang mengalami masalah kesehatan. Bahkan tidak sedikit di antara kita sedang menghadapi permasalahan dalam keluarga kita. Permasalahan kepada anak-anak yang mungkin mereka sulit dinasehati, atau kita punya masalah dengan pasangan kita, atau jangan-jangan kita punya masalah dengan mertua kita. Begitu banyak masalah yang kita hadapi selama kita hidup di dunia ini. Muncul satu pertanyaan, bukankah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman dan Rahim? Bukankah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah untuk kita semua yang beriman kepadanya? Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak masalah dalam kehidupan kita? Satu masalah belum selesai, terkadang masalah yang lain ikut datang. Atau kadang-kadang bahkan dalam satu waktu masalah itu datang bertubi-tubi bersamaan. Maka teringat dengan sebuah ayat yang Allah katakan linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa Allah memberikan banyak masalah? Agar Allah tahu siapakah di antara kita yang keimanannya paling kuat. Agar Allah tahu siapakah di antara kita yang kesabarannya yang paling hebat. Agar Allah tahu siapakah di antara kita yang ketakwaannya paling hebat. Maka Allah memberikan begitu banyak masalah kepada kita semua. Namun hadirin, ada satu hal yang menarik. Kalau kita telaah di dalam Al-Quran Al-Karim, tidak ada satu ayat pun, sekali lagi saya garis bawahi, tidak ada satu ayat pun yang berisikan tentang
perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memikirkan jalan keluar, untuk memikirkan solusi yang terbaik dari setiap masalah yang kita hadapi. Masya Allah. Allah memberikan masalah, tapi Allah tidak memerintahkan kita untuk memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Maka ketika kita memikirkan jalan keluarnya dengan beranggapan kita adalah orang yang berpendidikan, dengan anggapan bahwa kita mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, kita mempunyai rekod berpikir yang baik, seringkali kita menemukan jalan buntu. Artinya hadirin, setiap masalah yang diberikan kepada kita sudah ada jaminan. Sudah ada jaminan jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya bagaimana cara menjemputnya? Pertanyaannya bagaimana cara mencari solusinya? Allah menawarkan kepada kita satu tawaran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun di antara kita yang mau bertakwa kepadanya, mau menjalankan semua perintahnya, mau meninggalkan semua larangannya, yaj'al lahu makhraja. Allah akan hadirkan solusi terbaik dalam kehidupan kita. Hadirin, jadi selama ini solusi yang kita cari-cari dari setiap masalah yang sedang kita hadapi adalah takwa. Tidak perlu kita memikirkan dalam-dalam, tidak perlu kita menghabiskan waktu kita. Asal kita mau bertakwa, maka Allah akan hadirkan solusi yang terbaik dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Mengapa hal ini menjadi penting masuk dalam nasihat khutbah Jumat kita kali ini? Kadangkala hadirin, orang yang sedang mengalami banyak masalah, seringkali otaknya menjadi buntu, sepintar apapun dia, latar belakang pendidikannya sebaik dan setinggi apapun, ketika sedang menghadapi masalah seringkali otak kita menjadi buntu. Maka kita diingatkan bahwasanya tidak perlu kita memikirkan dalam-dalam. Kita cukup menjalani sunnatullah, kita ikhtiar semampu kita, dan kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah nanti yang menyelesaikan masalah kita. Oleh karena itu Allah memiliki sifat ya wakil. Allah adalah sebagai representatif yang mewakili kita dalam urusan apa? Dalam urusan menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Lalu cara kita meningkatkan ketakwaan kita kepadanya bagaimana? Salah satu cara terbaik adalah kita mendirikan dan menjaga sholat kita, hadirin. Pantaslah Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Saya tahu kalian semua sedang dalam masalah. Tidak ada satupun di antara kita yang saat ini kondisinya baik-baik saja. Tidak ada satupun di antara kita yang duduk di dalam ruangan ini kondisinya baik-baik saja. Tidak ada. Saya tahu kita semua sedang dalam masalah. Maka kata Allah, wasta'inu, maka tolonglah, minta tolonglah kepada Allah. Minta tolonglah kalian semua kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita sabar dan mendirikan sholat. Sehingga secara tidak langsung Allah ingin mengatakan kepada kita, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, solusinya adalah sholat. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai statement penutup dalam khutbah yang singkat ini, saya teringat sebuah maqalah yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslaha ma bainahu wa bainan nas. Siapapun di antara kita yang mau memperbaiki hubungannya dengan Allah, hubungan kita dengan Allah dengan cara apa? Salat. Makanya di dalam satu riwayat dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin.
Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Kalau dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj dengan naik ke Sidratil Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka mi'rajnya kita orang yang beriman kepadanya dengan cara kita melaksanakan salat. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, man aslaha ma bainahu bainallah, siapa saja yang mau memperbaiki hubungannya dengan Allah, artinya mau memperbaiki salatnya dari segi kualitas kekhusyuannya, dari segi kuantitasnya, yang fardunya, yang sunnahnya, kita laksanakan semuanya. Kalau kita mau memperbaiki kualitas salat kita, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, aslahallahu ma bainahu bainan nas, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Dengan kata lain, Allah akan memperbaiki kualitas hidup kita. Mungkin di antara kita ada yang bekerja mati-matian. Mungkin di antara kita ada yang saat ini sedang berobat ke sana sini, tapi belum juga memberikan satu dampak yang berarti. Padahal kita sudah mengerahkan semua tenaga kita. Oh, jangan-jangan ada masalah dengan sholat kita, hadirin. Jangan-jangan sholat kita masih bermasalah. Maka mari kita tingkatkan kualitas sholat kita. Kita tingkatkan kualitas kekhusyuan dalam sholat kita. Ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita ucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka kosongkanlah semua hati dan pikiran kita dari sifat-sifat duniawi kita, dari urusan-urusan dunia kita. Maka insya Allah, Allah akan hadirkan solusi yang terbaik dalam setiap masalah yang kita hadapi, dan insya Allah kualitas hidup kita juga akan tambah membaik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.